Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Aldah Khairunisa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Perpajakan. Hai, nama saya Emma Febriana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Perpajakan. Halo, nama saya Nurdayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Perpajakan. Hai, nama saya Gilman Nasution, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Perpajakan. Di sini kami akan menjelaskan pengertian manajemen, fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, dan tujuan manajemen. Pengertian manajemen adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi atau sekelompok tertentu. Fungsi manajemen. Menurut para ahli, satu ini dapat dimiliki juga oleh organisasi maupun kelompok. 4 fungsi manajemen. 1. Planning, 2. Organizing, 3. Actuating, and directing, dan terakhir controlling. Adapun tujuan manajemen yaitu 1. Bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 2. Melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang di luar strategi. 3. Mengatur dan menjadi kesehatan emosi atau personal, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit yang maksimal. 4. Mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang maupun ancaman yang ada dan sebagainya. Adapun unsur-unsur manajemen yaitu 1. Manusia atau human. Faktor yang paling utama dalam manajemen adalah manusia, karena manusia membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. 2. Uang atau money. Selain manusia, uang juga merupakan unsur manajemen yang berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar dari suatu perusahaan. 3. Bahan atau material. Ketersediaan barang baku sangat vital dalam proses produksi, karena tanpa bahan perusahaan tidak bisa mengelola sesuatu untuk dijual. 4. Mesin atau machine. Mesin juga sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat. 5. Metode atau metos. Kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila dilakukan dengan metode yang tepat. Dan yang terakhir, pasar atau market. Konsumen atau pasar juga merupakan elemen yang sangat penting, karena tanpa adanya pasar, barang tidak akan laku terjual. Adapun penerapan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak, setiap orang pasti melakukan kegiatan manajemen. Setiap kebiasaan yang dilakukan setiap hari merupakan hasil dari menerapkan ilmu manajemen. Contoh paling sederhana adalah dari cara kita mengatur keuangan. Mengelola antara pemasukan dan pengeluaran seimbang, tidak besar pasak daripada tiang, sehingga akan membebani keuangan kita. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa setiap hari kita senantiasa menerapkan ilmu manajemen. Tak melulu soal uang, mengatur waktu juga tak luput dari sentuhan ilmu manajemen di kehidupan sehari-hari. Dalam sehari, kita memiliki waktu selama 24 jam. Dalam kurun waktu tersebut, kita harus mengalokasikannya untuk kebutuhan istirahat, bekerja, bersantai, dan lain sebagainya. Agar seluruh kegiatan tersebut dapat kita lakukan setiap hari, dalam kurun waktu yang terbatas, penerapan ilmu manajemen tentu kita lakukan. Demikianlah hasil presentasi kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.